Halo, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira, yang akan menemani kamu beberapa saat ke depan ya. Dan tentunya podcast yang satu ini bisa kamu tonton di beberapa platform. Di antaranya kamu bisa nonton di live Instagram, Twitter, YouTube, website juga bisa. Semuanya di @partai_perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di Sindo News, di inews.id, di RCTI Plus juga bisa ya. Dan untuk sore hari ini kita punya topik yang menarik nih. Jadi kita akan berbicara tentang akses listrik dan internet di Kalimantan Barat yang ternyata belum merata. Gimana sih solusinya? Dan untuk membahas tema tersebut, Sobat Aksi Nyata, kita sudah kehadiran seseorang yang sangat spesial. Beliau ini adalah caleg DPR RI Dapil Kalimantan Barat 2 Partai Perindo, Ibu Dr. Jen Bernadine Tidayoh MTH. Selamat sore Ibu Jen, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Sekarang sudah mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI, bagaimana bebannya, Bu? Ya, beban sih pasti ada, tapi karena kita memang sudah dari awal memang niat ya, kita bawa enteng aja, santai aja. Yang penting kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Setuju. Nah ini agar Sobat Aksi Nyata, karena kan kebanyakan penonton kita milenial dan juga Gen Z ya, gitu yang ya. sekarang tuh kayaknya baru melek akan hal politik gitu kan, apalagi dengan ditambahnya sosial media yang membuat mereka jadi semakin dekat dengan politik itu sendiri. Biar lebih mengenal lagi sosok Ibu Jen, mungkin boleh diceritakan kepada Sobat Aksi Nyata tentang background seorang Ibu Jen seperti apa? Ya, saya nih background seorang dosen pendidik. Saya jadi seorang dosen di salah satu universitas Kristen di Jakarta, dan saya menjadi dosen tetap juga. Ada sekolah-sekolah STT yang lain juga, saya juga mengajar juga di situ. Jadi kesibukan saya hari-hari ya sambil mengajar, sambil juga sekarang ya punya tugas lain sebagai caleg ya tentunya. Ya kesibukannya di situ sekarang. Oke. Ya ngajar iya gitu kan. Terus belusukan juga sudah mulai rajin ya Ibu betul. ya. Nah terus sampai akhirnya kan kita tahu ya, kayaknya bekerja sebagai dosen tuh cukup sibuk Ibu ya, apalagi menjadi dosen tetap gitu. Akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia politik dan memilih Partai Perindo. Nah itu mungkin alasannya boleh dijabarkan. Iya, banyak partai yang saya lihat ya selama ini. Sebelumnya saya juga ikut partai yang lain gitu ya, tetapi nggak menyentuh hati lah buat saya gitu, karena ya nggak tahu lah ya, saya nggak tahu lah menyatu ya. Tapi ketika saya melihat Partai Perindo dengan tagline-nya untuk mensejahterakan rakyat nih, jadi kayak satu jadi kayak ada benang merah gitu di dalam kehidupan saya. Saya kan memang punya hati untuk bagaimana sih kalau kita nih mensejahterakan rakyat tuh kan. Kadang-kadang gini, kalau di Jakarta ini kan banyak tuh ya orang hanya melihat yang menengah atas. Betul. Ya, yang bawah nggak kelihatan. Nah ini saya kok fokus dengan gimana sih untuk mensejahterakan kaum marginal ini. Nah itu tuh saya tergerak hati. Jadi saya pikir Perindo nih kayaknya tempat wadah saya yang paling tepat nih kayaknya. Jadi saya masuk di Perindo. Iya, gitu. tapi emang feeling-feelingan ya Bu ya kalau Iya, kayak gitu ya. betul. Kalau feelingnya belum dapet ya nggak bisa dipaksain. Betul gitu. ya. Jadi feelingnya ini memang cocok banget gitu dengan tagline-nya gitu. Iya. Dan ternyata ketika dijalani ya sesuai dengan tagline-nya ya. Betul. Begitu dijalani kayaknya memang bener nih, saya di sini udah cocok banget deh. Iya. Gitu ya. Nah, Bu Jen kan sehari-hari ini pasti bersama teman-teman milenial dan Gen Z juga pastinya ya betul. di kampus gitu. Apalagi obrolannya tuh udah pasti kemana-mana lah gitu. Udah tahu anak-anak zaman sekarang tuh maunya apa gitu ya kan. Nah, apa sih kira-kira Bu Jen yang akan diperjuangkan nantinya gitu ya? Kalau berbicara tentang kesejahteraan rakyat itu sudah pasti gitu ya. Kalau nanti seandainya terpilih menjadi anggota DPR RI, apa yang sebetulnya dari lubuk hati terdalam pengen diperjuangkan sama Ibu Jen? Ya karena saya ini ditempatkan di daerah pemilihan saya di daerah Kalbar, ya banyak hal yang harus kayaknya perlu saya kerjakan banyak di sana, karena saya terjun langsung ya melihat gitu bahwa daerah sana memang memerlukan seseorang yang perlu perhatian juga di sana untuk masyarakat di sana gitu ya. Jadi saya tuh mendatangi tempat-tempat mereka, saya berbicara dengan mereka, apa sih sebenarnya kebutuhan mereka gitu ya. Ya hampir dari sekian persen, dari 100% lah yang saya datangi gitu ya, 80% itu dengan keluhan yang sama. Seperti apa mengenai ya tentunya ekonominya itu mau dibandingkan yang
kaum marginal yang ada di Jakarta, mereka masih di bawah gitu loh. Ya, kenapa? Karena aksesnya itu untuk datang ke kota itu sangat berat. Kenapa? Karena tidak ada listrik di sana. Ya, satu listrik, dan kedua jangan berharap kalau orang sana itu punya handphone. Oh, gitu. Gitu ya. Jadi di sana tuh tidak ada komunikasi gitu. Jadi kalau mereka sudah di satu daerah, ya sudah mereka terkungkung di situ. Gitu. Jadi untuk mohon maaf kalau kebetulan mereka sakit atau apa, mereka perlu ke rumah sakit. Nah, itu yang agak saya miris gitu melihatnya, bahwa aduh, mereka tuh memerlukan biaya yang cukup banyak gitu ya untuk keluar dari kampungnya sendiri menuju, bukan kota besar ya. Kalau kota besarnya kan kita bilang ini Pontianak gitu ya. Tapi ke kota Sintangnya lah gitu ya, atau apa gitu. Itu memerlukan biaya yang cukup besar gitu loh. Ya, jadi ini yang tantangan buat saya kalau memang ya, Tuhan berkehendak saya di situ dan terpilih, masyarakat memilih saya untuk di situ. Ini salah satu yang akan saya perjuangkan, yaitu mengenai terutama ya listrik. Listriknya saya itu, karena mereka pakai genset sih di sana. Jadi itu yang kadang-kadang mohon maaf ya, jam 6 itu udah mohon maaf kayak kota mati jadinya. Gelap total gitu, gelap gitu. Gelap banget, dan itu bukannya hanya satu desa saja. Daerah-daerah di mana tempat pemilihan saya tuh, apalagi ke Putus Sibau. Ya, dari Sintang menuju Putus Sibau itu saya memerlukan waktu ya 6 jam. Ya, 6 jam itu saya benar-benar, kalau saya udah jam 4, jam 5 masuk sana jam 6, saya sudah gelap gulita. Saya seolah-olah, bukan seolah-olah, memang kenyataannya saya harus berjalan di tengah hutan. Yang gelap, tidak ada tanpa lampu lah. Listrik sedikit pun nggak ada, hanya lampu mobil yang kita bawa aja. Bukan sekedar itu, karena di sana tutup semua. Kan juga 6 jam juga harus berpuasa, kami nggak makan. 6 jam ya? 6 jam. Iya, karena nggak ada istilahnya tidak ada minimarket apalagi gitu ya di sepanjang jalan. Ada tempatnya. Itu kan 6 jam perjalanan ya. Kira-kira hampir mau masuk ke kota Putus Sibaunya tuh 1 jam lagi. Antara 1 jam itu, nah itu mulai ada yang namanya Indomaret atau market kecil gitu. Disitulah kami hanya bisa makanan-makanan kecil yang bisa kita bawa, kita makan di jalan. Iya. Dan memang kan seperti yang kita tahu, Kalimantan ini memang mostly isinya hutan ya. Betul. Apalagi ditambah dengan tidak adanya fasilitas yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Jen, ya udah memang jadinya hutan aja gitu. Betul. Tapi kan artinya ini kita tahu tahun depan nih sudah ada IKN di sana gitu ya. Artinya ini ada ketimpangan sosial sekali dong di sana ya Bu Jen ya. Sangat. Ya, ketimpangan kita nggak usah bicara IKN lah ya. Selama ini kan kita mendengar bahwa Indonesia sudah maju, khususnya Indonesia Timur. Ya, saya juga pernah di sana, di Papua. Ya, memang dulu nggak ada lampu, sekarang udah bagus lah gitu. Kenapa sih Kalbar tidak terlirik sama sekali sekarang? Gitu loh. Maksud saya jangan ke timur dulu deh, ini kesini dulu deh, sedikit aja gitu luangkan waktu. Untuk pemerintah di sana, untuk jalan-jalan sudah bagus. Hanya saja kekurangannya listrik. Ya, hanya listrik itu. Yang kedua juga, nanti kalau seandainya listriknya sudah masuk, tolonglah, saya mau bekerja sama dengan Menko Info, tolong berdirikan BTS di sana supaya ada internet, supaya mereka bisa komunikasi. Betul. Karena mereka kasihan banget tidak bisa komunikasi dengan Iya. Kalau di timur kita sudah bisa lihat ya, di jalanan sudah tidak ada tiang listrik di jalanan gitu. Kenapa tidak bisa sih itu diratakan ke seluruh Indonesia gitu, terutama di Kalbar yang memang sangat minim sekali penggunaan listrik, bahkan tidak ada ya. Tidak ada listrik gitu. Tapi Ibu Chen, saya jadi penasaran kalau berbicara tentang listrik yang itu adalah merupakan salah satu yang terpenting dalam kehidupan gitu ya. Bagaimana kehidupan perekonomian di sana sih? Terutama di Dapil Bu Chen. Karena gini, karena itu listrik ini di daerah ya, bukannya di kota. Kalau kota sih lampu listrik ada. Gitu apalagi kota-kota besar ya. Betul. Di daerah itu, di pelosok lah, di desa lah kayak menurut saya gitu ya. Bagaimana perekonomiannya itu mau bertumbuh, sementara listrik juga nggak ada. Jadi kehidupan mereka ya di situ-situ aja gitu ya. Yang mereka berkebun, terus ya ada hutan lah gitu, waktunya tanam-tanam apa gitu. Jadi ke situ aja kehidupannya gitu. Jadi untuk perekonomian sih saya pikir untuk mereka cukup untuk makan diri sendiri lah. Untuk perekonomian untuk maju gitu ke depan saya nggak bisa gitu ya. Nah, kebetulan waktu terakhir saya ke sana tuh lagi
pas musim durian. Oke, waduh enak banget lagi ya itu. Enak tuh duriannya. Tapi itulah makanya saya bilang, saya itu kadang-kadang aduh Tuhan, ini sebenarnya bener nggak sih? Iya. Kalau durian itu dari hutan, maksudnya dari pohonnya langsung kan dia turun ke depan jalanan raya, mereka jual. Itu hanya 5.000 perak. Oh gitu. Ya Saya karena mereka pikir, bisa mendapatkan dengan mudah ya. betul. Iya. Jadi saya pikir kenapa sih nggak dijual di atas 10.000 lah Karena gitu. kita juga pasti akan membeli gitu Pasti ya. kita akan beli karena orang doyan pasti gitu ya. Iya. Nggak bisa Bu, karena gini 5.000 aja sini orang sedikit orang beli. Ini ada yang lebih besar sedikit 10.000, itu pun nggak laku-laku, yang lakunya kecil-kecil lah kayak gitu. Jadi kan kita bisa lihat di situ bahwa perekonomian mereka tuh memang sangat masih kurang lah kayak begitu. Nah jadi kalau menurut saya kalau seandainya mungkin listrik sudah ada ya, saya pikir juga mungkin perekonomian bisa maju karena apa? Mungkin bisa komunikasi dengan luar, jadi kan nggak terlalu ini kan, jadi ada timbal baliknya gitu, ada yang dari sana beli, dari sini dapat uangnya gitu kan, nanti uang yang ada dibuat beli apalah gitu kan begitu. Iya, apalagi zaman sekarang kalau berbicara soal sosial media ini udah benar-benar nomor satu ya, terutama kalau kita berbicara soal bisnis gitu. Nah, tapi dengan adanya komunikasi dengan warga setempat, Bu Jen, kalau kita berbicara tentang kesejahteraan masyarakat sendiri, mereka merasa sudah sejahtera belum sih? Kalau mungkin secara pribadi menurut mereka mungkin iyalah, tapi mau bagaimana lagi? Mereka bersyukur dengan yang sudah ada dengan gitu apa ya? yang ada gitu. Jadi gini, karena mereka tidak bisa melihat orang yang lebih dari dia, buat dia sejahtera aja. Iya, oke. Kalau kita kan di sini kita sudah sejahtera, orang di depan sana lebih sejahtera dari kita kan kita bisa lihat. Jadi ada perbandingan. Kalau di sana tidak ada perbandingannya. Jadi buat mereka ya udah saya begini ya, saya tetap bersyukur gini, buat saya udah sejahtera. Iya, tapi kan tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia yang semakin maju. Betul. Ya. Nah inilah makanya saya bilang Indonesia semakin maju, tapi kok orang-orangnya yang lain kok nggak ada gitu. Maksudnya nggak ada fasilitas yang sama dengan yang ya agak ke tengah sedikit lah, paling tidak membantu gitu. Itu tidak ada sama sekali. Pembangunan IKN ini kan sudah dari beberapa tahun lalu ya. Emang tidak ada sedikit aja perhatian dari pemerintah terhadap warga-warga setempat? No, IKN bukan di Kalbar. Oh, jauh ya, Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah dia bukan. Jadi nggak ada imbasnya, belum ada ya sampai sampai saat ini belum ada imbasnya. Seenggaknya kan satu pulau gitu Ibu Jen ya. Sampai saat ini belum ada imbasnya, gitu ya. Yang ada juga di sana mereka waktu pas kebetulan saya lagi turun ke sana juga, waktu itu ada zaman-zamannya demo itu loh apa, yang punya tambang emas. Iya. Ya dulu yang punya tambang emas harus punya surat izin, harus jadi PT. Mereka itu kehidupannya dari tambang emas yang di pinggir kali. Oh, I see. Ya, dia bilang, Bu, gimana kami mau ditutup ini? Kami buat cari emas di sini aja, itu buat kami makan, bukan buat beli macam-macam. Bukan buat dibisniskan bukan lagi buat gitu. dibisniskan. Jadi kami dapat itu nggak kayak orang-orang, 1 kilo, 1 on. Kami dapat 10 gram aja dalam 1 bulan, kami bersyukur. Saya pikir, aduh sampai sebegitu ya. Nah itu, mereka hidup di situ di pinggir kali. Ya mereka tinggal di dalam dan mereka di situ di pinggir kali dan mereka itu nambang emas. Dia bilang ini emasnya ada. Ya nasib-nasiban Bu, kalau lagi dapat, kalau nggak ada. Ya saya pikir itu gitu. Nah itu mereka semua tuh satu kampung tuh di dalam pakai genset. Dan sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Wah, luar biasa sekali ya. Tapi tadi Ibu Jen juga sempat menyebutkan ya, kalau kita berbicara soal infrastruktur pembangunan, jalan raya semua bagus. Jalan raya puji Tuhan sekarang bagus, sudah rata lah jalan, maksudnya nggak yang ini lagi. Sementara tidak yang hutan banget gitu tidak, ya? Tidak. Gitu. Tapi ya listriknya nggak ada. Nah itu dia. Ini maksudnya apakah jalannya bagus, listriknya nggak ada. Itu dia kan, apakah ini harusnya saling berhubungan dong? Betul. Infrastruktur pembangunan jalan raya dan juga listriknya gitu. Kok nggak bisa disinkronkan gitu loh? Ya ini juga yang perlu kita pertanyakan nanti. Ini apa yang diperjuangkan nanti ya? Itu ini akan kita perjuangkan, terutama yang paling urgent adalah listrik. Iya, kita tahu listrik ini kan penting banget, berkali-kali kita bahas gitu ya, listrik ini penting banget. Memangnya apa sih sebetulnya hambatannya Bu Jen sejauh ini sampai kok susah banget ada listrik di Kalimantan Barat itu sendiri, di pelosok-pelosoknya gitu ya? Mungkin karena jaraknya terlalu jauh ya. Oke. Terlalu jauh dari kota ya, sehingga kalau masuk ke pelosok itu memang memerlukan waktu yang nggak sebentar ya. Saya dari Pontianak ke daerah Skadau itu 5 jam. Jadi makanya saya bilang ke saya, kalau dari Jakarta saya di Pontianak stay 1 hari,
Pagi saya berangkat langsung menuju Sintang, itu saya perlu 8 jam. Dan harus sepagi mungkin ya? Sepagi mungkin. Berangkatnya. Dari Sintang situ baru saya mampir ke Skadau yang memerlukan waktu 3 jam. Waduh. Nanti dari Skadau saya balik lagi ke daerah pemilihan saya ya, yang Sanggau. Nah itu 2,5 jam. Lalu kalau itu sih, kalau Melawi deket sih masih setengah jam. Yang ke Putu Sibau ini nggak bisa. Itu perlu saya dari subuh besok 1 hari aja untuk perjalanan. Harus nginep-nginepan. Harus nginep. Nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Iya. Makanya saya bilang ini benar-benar tantangan. Kita kadang-kadang begini ya. Kita ini biasa hidup di Jakarta dengan segala fasilitas yang ada. Kita luar biasa. Ya, kita bisa main medsos dan segala macam, handphone gitu. Sementara kita masuk sana, kita tertutup. Kayak diisolasi ya Bu jatuhnya. Kita kayak diisolasi. Nah, di situ kita memerlukan kesabaran. Biasa kita komunikasi dengan orang luar, ini kita tidak bisa. Ya itu tantangan tersendiri ya buat saya, tapi saya mensyukuri karena saya melihat mereka aja yang di situ bisa kok, kenapa saya enggak gitu. Iya. Tapi ya tetap harus maju ya, mengikuti perkembangan zaman, apalagi di Indonesia ini gitu. Nah, kalau dari tadi dibicarakan belum ada nih perhatian dari pemerintah sejauh ini ya, sejauh ini belum ada perhatian dari pemerintah. Mungkin solusi jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah, at least untuk bisa membuat mereka tidak terlalu ketinggalan, menurut Ibu Jen apa nih? Ya, nomor 1 saya pikir para pejabat yang ada di Kalbar lah ya khususnya, mohon saya sih dengan sangat dengan waktu pendek, yang waktu pendek inilah nih untuk, karena ini mau pemilu juga kan ya, benar-benar memerlukan waktu yang singkat ini, sedikit lagi kan, tinggal berapa hari lagi nih ya. Coba bekerja samalah dengan pusat untuk listriknya gitu ya, supaya kan komunikasi dengan para saksi nanti di TPS kan harus lanjut tuh. Betul. Nah itu kan kita sangat perlu, jadi saya minta tuh para pejabat yang ada di Kalimantan Barat khususnya, dengan sangat saya mohon bekerja samalah dengan pusat mengenai listrik PLN, ya, supaya komunikasi nanti di TPS khususnya di daerah-daerah itu lancar, sehingga jangan sampai terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Iya. Tapi kalaupun memang akhirnya sampai berhasil ya Ibu Jen, sudah bisa ada listrik di sana, artinya semua warga di sana tuh harus memulai segalanya dari nol lagi ya. Bagaimana cara mereka beradaptasi dengan dunia yang sudah semakin maju? Mereka kan selama ini dengan genset juga udah ada penerangan. Kalau ada listrik kan mungkin lebih memudahkan, kan begitu ya. Nah kalau ada listrik memudahkan kan mereka bisa, istilahnya kalaupun punya HP yang tidak Android, mereka bisa ngecas lah ya, HP-nya bisa begitu. Nah ya, jadi kalau sekarang pakai genset, kadang-kadang gensetnya mereka, Bu, kami juga butuh dana buat beli solar. Iya betul, pasti. Karena genset ya harus tetap di-charge ya. Betul, butuh solar. Baru saya sendiri yang udah melihat ke sana, itu jarak antara pom bensin dengan masyarakat tempat itu sangat jauh banget. Sangat jauh juga. Jauh banget. Pernah satu kali saya pergi dari Sintang ke Putu Sibau. Dari Putu Sibau saya mau balik lagi ke Sintang. Itu kami di jalan telat. Jam 4:30 lah. Kami makan dulu cepet-cepet. Ini baru harus dilihat, oh masih jam 6. Begitu. Ya udah, kita sebelum berangkat pulang kita isi bensin dulu. Kan gitu. Begitu kita masuk jam 6 closing. Udah tutup ternyata. Udah tutup tempat bensinnya. Jadi pom bensin itu di sana jam 6 sudah tutup. Karena tidak ada penerangan tadi. Karena tidak ada penerangan. Mungkin ya, saya pikir kayak begitu. Jadi jam 6 aja kami tuh udah setengah mati. Waduh, gimana ini, kira-kira sampai enggak nih gitu ya. Nah, akhirnya kita lihat bensin masih sisa berapa tuh saya gituin. Masih ada setengah tapi turun lah gitu satu. Masih bisa lah ya. Masih bisa nggak nih, kira-kira sampai nggak nih ke Sintang ini 6 jam? Bisa kita kalau nggak pakai AC. Coba. Dan di sana cuacanya? Ya kalau malam sih dingin. Oke, karena hutan juga sih. Iya. Kalau siang kan lumayan gitu betul. kan. Masalahnya kenapa kalau siang itu banyak truk besar. Ya masih taraf pembangunan jalan juga, jadi ada truk besar yang kayak begitu. Nah itu yang kayak begitu. Jadi tantangan tapi menyenangkan gitu ya. Sih. Pengalaman baru ya Bu Jen ya. Pengalaman baru buat saya gitu. Jadi inilah Kalbar ya. Jadi saya mau membawa perubahan buat masyarakat di sana sesuai dengan tagline kita Perindo ya, kita sejahterakan rakyat yang ada di sana.
Ini Sobat Aksi Nyata yang lagi nontonin podcast ini sambil rebahan dan nge-charge handphone nih harus bersyukur banget ya. Kita masih bisa kayak gitu. Teman-teman di Kalbar ternyata sangat kesusahan sekali, bahkan sampai sekarang tidak ada listrik. 80% ya untuk dapil Bujen ini ternyata belum ada listriknya dan belum merata lah, bisa kita bilang seperti itu ya. Kalau begitu terima kasih Bu Jen sudah mampir di podcast Aksi Nyata. Semoga ini bisa memberikan banyak insight lah untuk rekan-rekan Sobat Aksi Nyata yang menyaksikan. Tapi mungkin boleh terakhir nih tips untuk Sobat Aksi Nyata yang sedang menyaksikan program podcast ini seperti apa, silahkan. Oke, ya buat teman-teman saya di dalam perjuangan kita di Partai Perindo ini, dimanapun saudara-saudara ditempatkan, betul-betul sesuai dengan tagline Perindo, sejahterakanlah rakyat ya. Jangan kita itu sibuk dengan saya terpilih, saya jadi pejabat akhirnya untuk memperkaya diri sendiri. Jauhkanlah pikiran itu. Tapi mari kita kerjasama bangun bangsa ini untuk menjadi bangsa yang benar-benar sejahtera sesuai dengan tagline Partai Perindo. Ya, dan tentunya berkaitan dengan Partai Perindo, campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini juga relate dengan movement yang dijalankan, yaitu produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo ngajakin kamu, Sobat Aksi Nyata yang mau bergabung dengan Partai Perindo, caranya kamu tinggal masuk aja ke website di www.partaiperindo.com, atau kalau mau lebih simpel, kamu download aplikasi Partai Perindo ya di App Store atau Play Store untuk bisa tahu update terbaru tentang apapun itu. Atau bisa langsung scan barcode di sini aja. Langsung deh kamu bisa download aplikasinya ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Jen untuk mampir ke podcast Aksi Nyata. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.